Seperti yang kita lihat di John Wick Chapter 3, John Wick ini tinggal bersama Bower King dan John terus mempersiapkan diri untuk balas dendam kepada High Table. John pun terbang ke Maroko. Kedatangan John ke sana adalah untuk meminta kebebasan dari pemimpin tertinggi High Table, yaitu The Elder. Setelah membunuh semua anak buah The Elder, akhirnya John bertemu dengan The Elder secara langsung. The Elder yang baru ini adalah pengganti The Elder sebelumnya yang ternyata telah meninggoy. John langsung meminta kebebasan kepada The Elder. Namun The Elder menjawab, John tidak akan mendapatkan apapun jika membunuhnya. Dan pasti akan ada The Elder baru yang akan menggantikannya, dan kebebasan bagi John hanyalah kematiannya. John pun tetap membunuh The Elder tersebut. Akibat terbunuhnya The Elder tersebut, Winston selaku manajer Hotel Continental New York kini dipecat oleh seorang penguasa tinggi High Table yang bernama Marcy Vincent de Gramont. Kini Winston telah menjadi seorang ekskomunikado dan juga Winston telah kehilangan kekuasaannya atas New York dan Marcus ini meledak. Hotel Continental New York ditambah lagi Karen, sang resepsionis hotel sekaligus sahabat Winston pun dibunuh olehnya. Kemudian scene beralih ke Paris, diperlihatkan seorang mantan pembunuh bernama Ken. Ia adalah mantan rekan kerja dari Ngap John Wick terdahulu. Selaku petinggi High Table yang diutus untuk membunuh Ngap John Wick, Marquez pun menyuruh Ken untuk membunuh teman lamanya, yaitu John Wick. Awalnya Ken menolak karena ia sudah pensiun, namun karena Marquez mengancam akan membunuh anak Ken, maka Ken pun mau tak mau menerimanya. I will be of service. Scene beralih ke Hotel Continental di Osaka, Jepang. Di sana terdapat seorang trek bernama Mr. Nobody yang memesan kamar hotel bersama asunya. Hotel Continental Osaka ini dipimpin oleh manajer bernama Koji dan anaknya yang bernama Akira sebagai resepsionis. Akhirnya bilang kepada ayahnya itu bahwa semua yang terlibat dengan John Wick pasti akan mokap. Di atas atap ternyata John Wick telah meminta perlindungan dengan Koji ini. Selaku teman lama, Koji pun memberikan kabar kalau Hotel Continental New York telah dihancurkan akibat Ngap John Wick yang telah membunuh seorang The Elder. Kemudian terlihat orang suruhan Marquez yang sudah sampai di lobi dan mereka meminta bertemu dengan manajer. Akhirnya menyuruh untuk mengevakuasi seluruh penghuni hotel. Setelah itu ia memberikan kabar kepada Koji kalau orang suruhan High Table telah datang. Tentunya orang suruhan Marquez ini kemari untuk mencari John Wick dan Koji terkejut melihat Ken. Tidak ingin menyerah begitu saja, ia memilih untuk melawan High Table dan rela melindungi John Wick karena mereka adalah kawan baik dan adu mekanik pun terjadi. ¡Mátenlos a todos! Koji dan pasukannya terkepung, ditambah lagi Akira mendapat kabar kalau hotel telah diserang. Anak buah Marquez kesusahan menghadapi begitu banyaknya pasukan hotel dan akhirnya kita melihat mekanik tingkat glory Ken yang amat keren. Walaupun buta, Ken ini sangatlah lincah, cerdik dan GG tentunya. Ia meletakkan bel pintu sebagai tanda jika ada musuh yang masuk. Akira dan John masih berusaha menghadapi banyaknya pasukan High Table.
Saat itu Akira tertembak sehingga sudah dipastikan akan menjadi beban saja. Koji menyuruh John untuk kabur dari sini. Sementara ia akan membawa Akira pergi. John pun mengalahkan beberapa pasukan merompi High Table dan karena tak punya senjata lagi, ia pun menggunakan jak. Setelah berhasil menghabisi beberapa pasukan, akhirnya John pun bertemu dengan teman lamanya yaitu Ken. One by one situation pun terjadi, terlihat mereka sangat seimbang dalam beradu mekanik. Family. John pun terdesak, namun Mr. Nobody mengganggu pertarungan mereka. Di sisi lain, kini bounty John Wick telah naik menjadi 20 juta dolar. Akhirnya John bertemu dengan Mr. Nobody. Mr. Nobody ini tidak ada niatan ingin menolong John Wick, namun ia hanya ingin menjaga John Wick karena ia menunggu bounty John Wick menjadi mahal, dan jika sudah mahal barulah ia akan memburu ngap John Wick. Di sisi lain, Koji dan Akira bertemu dengan Ken yang sudah membunuh semua anak buah Koji. Karena Koji sudah membantu John Wick, maka Ken akan membunuh Koji juga tentunya. Saat itu Koji ternyata telah terkena luka tembakan dan akibatnya adu mekanik menjadi tak seimbang sehingga membuat Koji kalah dan turu. Namun karena Ken juga memiliki seorang anak, ia memutuskan untuk tak membunuh Akira dan membiarkannya pergi begitu aja. Singkat waktu, John pun tiba di stasiun kereta. Di dalamnya ia bertemu dengan Akira yang tengah terluka. Akira pun bertanya, siapa orang buta itu ngap? John pun menjawab, itu teman lamaku. Untuk membalaskan dendam kematian ayahnya, Akira ingin agar Ken mati. Entah Ken akan mati di tangannya ataupun di tangan ngap John Wick. Kembali ke New York, Winston bertemu dengan Bowery King dan sambil menatapi hotelnya yang sudah hancur, Winston bilang kepada Bowery kalau ia ingin bertemu dengan ngap John Wick. Di sisi lain, kakek jenggot selaku penasehat Marquez ini pun menasihati Marquez agar berhati-hati karena menurutnya penghancuran dua hotel Continental sebenarnya tidak perlu dilakukan hanya untuk menangkap seorang John Wick. Mr. Nobody ternyata dibawa menuju ke hadapan Marquez. Di sana Marquez penasaran bagaimana cara Mr. Nobody melacak keberadaan ngap John Wick. Mr. Nobody meminta imbalan sebesar 30 juta dolar kalau Marquez ingin mengetahui caranya. Jangan macam-macam cok sama High Table. Marquez pun menyuruh Mr. Nobody memilih cabut pisau itu untuk 10 juta dolar aja atau tukar tangan dan mendapatkan 30 juta dolar. Scene beralih ke John Wick, dia pun kembali ke New York untuk bertemu dengan Winston. Winston pun mengatakan, lihat akibat yang telah kau lakukan ngap, mau seberapa banyak pun John membunuh High Table, mereka pasti akan mencari penggantinya. Sehingga Winston memberikan saran kepada John untuk melakukan duel mekanik dengan Marquez menggunakan cara lama atau old school. Namun syaratnya adalah tantangan itu harus disampaikan dari pihak keluarga dan John tidak memiliki keluarga lagi. Sehingga Winston menyuruh agar John memperbaiki hubungannya dengan keluarga Ruska Roma John yang ada di Berlin. Setibanya di Berlin, ia ingin bertemu dengan pemimpin Ruska Roma saat ini. Ternyata Mr. Nobody juga telah tiba di tempat itu. Ia melaporkan kepada Marquez kalau John berada di sebuah gereja. Namun Marquez pun bilang jika Mr. Nobody ingin cuan, maka bunuhlah seorang ngap John Wick. Pemimpin Ruska Roma telah meninggal akibat John Wick membunuh seorang elder. Dan kini Katya selaku anak pemimpin menjadi pemimpin di sana. John pun bilang, kita memiliki musuh yang sama, maka lebih baik kita bekerja sama. Untuk adu mekanik dengan Marquez, John membutuhkan persetujuan dari keluarga dan Katya pun berpikir John harus membunuh terlebih dahulu pembunuh ayahnya Katya yang bernama Killa. Barulah Katya akan menerima John sebagai keluarga lagi.
John pun dibawa ke markas milik Killa. Akhirnya John bertemu dengan Killa. Namun di sana juga terdapat Ken yang menunggu John. Ditambah lagi saat itu datanglah Mr. Nobody yang juga ingin bertemu dengan John Wick. Sehingga Killa mengajak mereka bermain kartu untuk menentukan siapa yang berhak untuk dibunuh. You want to kill him? Want to kill him? I'm going to kill you. Saat main kartu itulah John mendapatkan kartu terendah, sementara Killa mendapatkan kartu yang tinggi, sehingga mereka tahu kalau Killa ini bermain licik. Ya, untuk saat ini Ken dan John memutuskan bekerja sama terlebih dahulu untuk melawan Killa dan anak-anak buahnya Killa. Kemudian Killa lari ke kerumunan orang, namun John berhasil menembak bokong Killa yang membuatnya emosi sehingga adu mekanik pun berlanjut. John terjatuh dari lantai atas, namun ia masih nggak apa-apa dan Killa menyuruh anak buahnya untuk mengejar John. John terdesak dengan Killa yang memiliki mekanik lumayan GG dan karena faktor badannya juga. Namun John berhasil melihat celah dan membalikan keadaan dan berhasil membunuh Killa. John mengambil gigi emasnya sebagai bukti nantinya. Di luar, Mr. Nobody yang sudah mendapatkan kesempatan membunuh, John Wick pun dicegah oleh Ken. John pun membawa gigi itu kepada Katia dan akhirnya Katia pun menerima John sebagai keluarga lagi. Katia pun akhirnya menyuruh Winston untuk membawa tantangan duel John kepada Marquez. Marquez berpikir keras apakah ia harus menerima tantangan itu atau tidak dan akhirnya ia pun menerimanya. Kalau John menang, John akan mendapatkan kebebasannya dari Hex Table dan Winston mendapatkan kembali hotel kontinentalnya. Namun jika John kalah, maka John dan Winston akan dibunuh. Mereka pun akan membahas aturan duel yang akan dilakukan nanti di Paris di dekat Menara Eiffel. Akhirnya kedua pihak pun membahas kesepakatan aturan dalam duel nanti, dipimpin oleh Pak Brewok, sang petinggi High Table. Blades. Sacred car. Singkat waktu, aturan pun sudah ditetapkan. Mereka akan berduel pistol tepat saat matahari terbit yang akan dilaksanakan di gereja Sakakor. Dan jika John tidak datang tepat waktu, maka John dan Winston akan dieksekusi mati. Namun liciknya, Marquez diperbolehkan memilih ajudan dalam pertarungan itu dan ia memilih Ken untuk melawan John Wick. Going to kill you. John pun pergi ke gereja untuk berdoa. Di sana juga terdapat Ken sebagai rekan lama. Mereka tak menyangka akan berduel sampai mati dan keduanya juga terpaksa melakukan hal tersebut. You're going to die. Maybe not. Saat di markasnya, Om Jenggot memperingati Marquez kalau ia kini sedang menantang seorang Baba Yaga. You would do well to remember that, sir. Masih di Paris, John mendatangi markas Bowery King. Bowery memberi John perlengkapan untuk adu mekanik dan jas anti peluru. Or buried. Di sisi lain, Marquez ketar-ketir dengan John Wick, sehingga ia pun menaikkan bounty John Wick. Barang siapa yang berhasil membunuh John Wick sampai matahari terbenam, maka ia akan mendapatkan $26 juta. You must finish before sunrise. Apple is making a beeline to our secret. How do you, Mr. Wick? And so it begins. Sebelum berhadapan dengan seluruh pembunuh bayaran yang ada, Bowery memberikan John sebuah pistol yang amat GG. Bowery dan Winston mengantarkan John sedekat mungkin yang mereka bisa ke Sakakor. Pihak komunikator pun melihat John Wick sehingga ia menyebarkan info itu kepada semua pembunuh bayaran, sehingga adu mekanik pun tak dapat dielakkan.
John berhasil kabur menuju bundaran Paris dan ia terus saja diincar oleh para pembunuh bayaran yang ada, termasuk anak buah si Marquez. John berhasil bertahan, ia sempat terdesak oleh banyaknya pembunuh bayaran, namun ia tetap berhasil bertahan. Mr. Nobody juga terlibat dalam perburuan John, namun ia meminta agar Marquez menaikkan bounty John Wick lagi agar ia ikut membunuh John. Mr. Nobody masih membantu John Wick saat ini, dan akhirnya John pun pergi menggunakan motor. Dalam perjalanan ke Sacre Coeur, John dicegat oleh banyaknya pembunuh, yang akhirnya mengharuskan John masuk ke dalam gedung tua. Di gedung itu, Mr. Nobody menawarkan kepada Marquez naikkan lagi bounty dari John menjadi $35 juta. Akhirnya mereka sepakat, Marquez menaikkan bounty John Wick menjadi $40 juta, sehingga Mr. Nobody juga ikut memburu John Wick. Terjadilah adu mekanik antara John dan juga Mr. Nobody. Dan saat Mr. Nobody terdesak oleh John Wick, John melihat anjing Mr. Nobody yang ingin ditembak oleh pembunuh yang lain. Sehingga John lebih memilih menembak pembunuh itu dan membiarkan Mr. Nobody, dan itu membuat Mr. Nobody menjadi kebingungan. Gereja ada di atas, sehingga John harus mendaki 220 anak tangga. Namun ia kembali dijaga oleh banyaknya pembunuh yang ada. 10 menit lagi matahari akan terbit, sehingga Winston menjadi ketar-ketir karena John tak kunjung sampai. John berhasil mengalahkan seluruh pembunuh, namun ia bertemu dengan anak buah Marquez yang malah menendang John ke bawah lagi. Ken yang ingin naik ke atas pun membantu John untuk naik ke atas juga, dan akhirnya kita melihat bagaimana kerjasama antara John dan juga Ken yang amat GG. Tak hanya Ken, Mr. Nobody juga ikut membantu John Wick karena merasa berhutang budi karena John sudah menyelamatkan anjingnya. Dengan menggunakan pensil, Ken berhasil melumpuhkan anak buah Marquez, dan akhirnya si kampret ini pun berakhir dengan lato-latonya yang digigit. Akhirnya John dan Ken berhasil sampai ke atas tepat saat matahari terbit. Akhirnya adu mekanik pun akan segera dimulai. Yang pertama, mereka harus beradu tembak dengan jarak 30 meter. Mr. Wick, are you ready, Mr. King? Fire! Sehingga duel dilanjutkan dengan jarak 20 meter. Fire! John terkena pundaknya dan Ken terkena di bagian perut, sehingga duel kembali dilanjutkan dengan jarak 10 meter. Fire! Ya, John Wick pun terkena tembakan yang membuatnya tersungkur ke tanah. Si licik Marquez pun ingin menghabisi John Wick dengan tangannya sendiri, dan ia telah membebaskan Ken, namun ternyata John tadi belum menembakkan pistolnya sehingga
Ya, akhirnya dengan kepintarannya John berhasil membunuh Marquez dan kini ia dibebaskan dari hack table. Kemudian Winston mendapatkan hotelnya kembali dan juga Ken dan putrinya pun dibebaskan. Business here now is concluded. Lalu kini semua orang pun menang dan John meminta Winston untuk mengantarkannya ke rumah. John terduduk di tangga, ia teringat dengan mendiang istrinya dan John pun akhirnya terbaring. John pun meninggal dunia dengan batu nisan yang bertuliskan Loving Husband sesuai dengan permintaan dari ngap John Wick sendiri. Di post credit scene kita akan melihat Kane yang akhirnya bisa bertemu dengan putrinya. Namun di sana ada Akira yang ingin balas dendam dan film pun berakhir. Cuaks. Oke ngap, terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.